Halo teman-teman, saya mau kabarin saya sudah sampai di Jogja dari Malaysia dengan aman. Di sini saya mau terima kasih kepada semua subscriber, semua teman-teman yang mampir ke sini bahawa kasih saya rekomendasi oleh-oleh apa aja yang harus saya beli dari Malaysia dan bawa ke Indonesia. Dan saya baca komentarnya ada banyak cadangan seperti Old-Town White Coffee dan juga durian musang king, nasi lemak, Maggi mee kari, coklat dan juga ada satu bukan satu sih, ada banyak yang cadangkan saya bawa Menara Petronas ya. Mula-mula saya kirain itu iseng mau bawa seluruh Menara Petronas ke Indonesia. Oh, ternyata teman-teman Indonesia suka oleh-olehnya yang itu Menara Petronas kecil ya. Dan juga ada banyak teman-teman Indonesia yang bilang oleh-oleh terbaik adalah ketika Ivy datang di Indonesia dengan perasaan bahagia dan selalu tersenyum. Itu oleh-oleh terbaik buatku. Kau nyaman dan tersenyum di Indonesia pun kami sudah bahagia. Tak perlu lagi oleh-oleh macam manapun. Ivy sehat dan bahagia aja udah oleh buat kita semua. Okey teman-teman, kemarin saya tanya cadangan oleh-oleh itu kerana saya mau kasih ke dosen saya, ke doktor dosen saya. Jadi teman-teman, tak mungkin saya menghadap dosen dengan tangan kosong kan, kira-kira kayak permisi dok, saya ada oleh-olehnya. Terus doktornya bilang, oh ya, makasih adik. Tetapi dek, mana oleh-olehnya kok tangannya kosong sih? Nah teman-teman, tak mungkin saya bilang ke doktornya, nah ini doktor, saya sehat, saya bahagia. Nah itu udah oleh-oleh buat doktor, tak mungkin kan? Ya pokoknya pada tahun ini saya iseng, saya bosan di Malaysia, saya bikin YouTube ini, saya sharing tentang Indonesia dengan kalian dan saya sangat senang kerana saya dapat banyak teman dan juga para YouTuber Indonesia yang lain seperti Mbak Seligo, Mbak Catherine, Mbak Yunia, Mbak Bantu Evi, terus Mas Helmi dari Asianisian, Mbak Desin. Nah semua itu teman-teman yang saya dapat dari YouTube dan juga para subscriber kalian. Jadi saya kayaknya tambah teman gitu. Tetapi saya merasa saya harus terima kasih kepada kalian semua. Dalam tahun ini saya bikin YouTube ini, saya mendapati bahawa bahasa Indonesia saya semakin lancar berbanding mulanya bahasa saya kayaknya totok gitu. Di subtitle dibawa ke BSR itu hostelnya. Tapi sekarang saya bikin YouTube channel ini kan saya juga praktik di sini ya. Jadi teman-teman juga memperbetulkan saya, oh di mana salah, oh Ivy kamu harus ngomong gini, kamu harus ngomong kayak gitu. Jadi dengan perlahan-perlahan saya semakin mempertingkatkan bahasa Indonesia dan itu semua atas bimbingan kalian. Yes! Kamu, atas bimbingan kalian. Dan sekarang saya sebagai murid kalian semakin lancar bahasa Indonesianya. Saya mau berterima kasih kerana itu prosesnya juga cukup sulit ya. Kerana bahasa Indonesia itu bukan bahasa pertama, kedua, ketiga saya, malah bahasa keempat saya. Jadi itu cara ngomongnya sama tambahan lagi saya lidah cadar ya. Jadi itu susah banget. Kadang-kadang saya bikin video kayak gini ya. Itu satu kalimat saya harus ulangin 20 kali sampai saya puas gitu. Jadi di sini saya mau mengucapkan terima kasih, matur nuwun, dan dengan bahasa Indonesia yang semakin lancar saya ya. Sampai kemarin ya, itu teman ayah saya, dia bilang ke saya ya, Ivy kamu tahu nggak? Papa kamu sangat bangga kamu bisa bahasa Indonesia. Itu sampai dia buka YouTube saya, nonton sendiri, ketawa sendiri dan bilang ke temannya bahwa kok anak perempuan saya bisa ngomong bahasa Indonesia selancar gini ya, seperti orang Indonesia ya. Papa saya emang merasa sangat bangga saya bisa bahasa Indonesia dan saya merasa ini juga hasil dari keputusannya Bapak saya kerana kemarin saya diterima Universitas Gajah Mada dan Universitas Pajajaran, dan kalau di Universitas
Universitas Pajajaran itu program kedokteran giginya itu dalam bahasa Inggeris, ada program international. Terus saya tanya ke papa saya, mau ke UGM atau Pajajaran? Terus bapa saya bilang, ya pasti tentunya ke UGM walaupun itu bahasa Indonesia. Itu kerana UGM itu kayak University Malaya di Malaysia ya, itu top university top gitu. Nah terus bapa saya bilang, kamu ke Indonesia, kamu harus belajar bahasa Indonesia. Jadi itu walaupun saya mula-mula sampai Indonesia itu susah, nggak mengerti, tapi lama-lama saya bisa sampai sekarang saya bikin YouTube channel. Saya merasa itu salah satu hasil yang saya dapat. Dan yang saya merasa paling aneh, kemarin ada dua orang, saya nggak tahu apakah itu orang Malaysia atau gimana. Mereka komentar kayak gini, dia memang asal Cina Indon, kurang sopan, tapi tak tahu macam mana boleh jadi warga Malaysia. Dari Gajah Mada, mungkin orang Indonesia ni. Dari mana, asal mana tak banget penting. Yang penting bagaimana kita berguna bagi siapa aja. Nah terus Syafiq bro ikut gosip. Dari bahasa dia memang Cina Indonesia. Cina Malaysia cakap Melayu pun tak betul. Hello bro, saya bukan cakap bahasa Melayu. Saya cakap bahasa Indonesia, itu beza. Ha? Okey, macam mana boleh jadi warga negara Malaysia? Ini patut disiasat. Oh, okay. Kira mula-mula saya kira mereka cuma iseng, cuma sarkastik bercanda. Kemungkinan dia masuk melalui Sabah bersama keluarganya dan yang lain semua boleh diatur. Mohon pihak berkuasa siasat dengan terperinci dari segi keluarganya, surat beranak, pendidikan sekolahnya di Malaysia, tempat lahirnya dan status keaslian KP-nya. Tuju sangat. Dia buat pengajaran. Kononnya dia asal Penang tapi tak pernah dengar dia cakap slang Penang. Memang dia masuk melalui Sabah sebab dia banyak bercerita mengenai Sabah. Dia ambil bidang pergigian di Uni Gajah Mada, Indonesia. Nanti boleh buka klinik kat Malaysia. Oh, zaman BM banyak pendadang Indon buat IC projek di Sabah. Pihak berkuasa harus siasat dan ambil tindakan lucutkan kerakyatan Malaysia. Oh, okay. Sangat betul dan saya terus menyamar dan menyiasat perkara tersebut. Ia benar berlaku sekarang. Penduduk Sabah tiba-tiba jadi 3 juta orang berbanding awal 1990 hanya 800,000 jiwa sahaja. Sebab tu kes Ivy pan. Terlepas tambah mereka ada duit. Harap dua dan keluarganya disiasat sehingga ke akar ubi. Dah lucu sekali. Ini apa ya? Wah, saya pengen membantah sih, tetapi kemarin ya saya cek dua orang ini. Ya, itu bocah lah, itu YouTube, itu mereka bocah, jadi saya nggak mau berdebat dengan mereka ya. Jangan tanya tahu gimana saya tahu identitas mereka kerana saya cewek. Ya, jadi pacarku jangan selingkuh ya. Ya, gitu. Itu saya merasa sangat bangga sehingga bahasa Indonesia saya itu bisa dikirain oleh orang Malaysia sebagai orang Indonesia ya, sehingga mau disiasat. Maksudnya saya sudah berjaya, saya sudah berhasil bahasa Indonesia saya. Puji Tuhan, Alhamdulillah, saya nggak usah beli es degan 12,000, sepatutnya itu 8,000 aja ya. Jadi saya sangat gembira. Saya mau terima kasih teman-teman sampai bahasa Indonesia saya lancar seperti gini ya. Tetapi saya tahu saya masih kurang banyak dan saya harus tetap menjadi pelajar, harus belajar terus sampai lancar dan lebih lancar dari lancar, mendekati kesempurnaan ya. Kerana hidup ini kita harus terus belajar ya. Kepada Makcik Kia yang membawang di komen, I memang orang Penang, asli Penang. Hangpa tak pernah dengar I cakap slang Penang. Hangpa dah pandai-pandai fitnah I bukan orang Malaysia. Doksa terkejut sangat dengan Cina Malaysia cakap slang macam orang Indonesia sebab I memang kuliah kat Indonesia.
Tapi kat video ini tujuan dia bukan nak bash itu Makcik Kia. Tetapi di sini saya juga mau kabarin ke teman-teman kerana saya udah kembali ke Jogja ya. Jadi sekarang saya harus fokus ke perkuliahan saya. Ya, kerana saya ada banyak ujian, terus saya juga harus kerja untuk lulus ya. Jadi mungkin akhir-akhir ini YouTube saya akan menjadi lebih slow sedikit. Saya akan posting atau saya akan buka live apabila saya ada waktu ya. Tapi saya tidak akan sengaja bikin konten, bikin vlog gitu. Maaf ya teman-teman. Itu nanti saya lanjut setelah saya sudah lulus. Kerana sebelum ini saya sudah terlalu fokus kepada travelling di Indonesia sehingga sekarang saya harus memilih perkuliahan saya kerana itu lebih penting kerana emang saya bukan YouTuber, saya cuma orang Malaysia yang iseng yang main YouTube gitu aja. Tapi saya sangat senang kalian bisa ikut saya sampai sini ya. Kalian santai-santai, jangan unsubscribe dulu. Saya akan ada live, saya akan ada video lagi. Tapi cuma mau mengkabarin akhir-akhir ini saya akan slow gitu. Ini bukan penutupan, ini break, ini istirahat. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada teman-teman Indonesia, teman-teman Malaysia, Singapura, dari mana-mana support saya, membimbing saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.